Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini salah satu isu lingkungan yang kita bahas di mata kuliah lingkungan itu adalah deforestasi. Nah, untuk hari ini kita udah kedatangan seorang ahli di bidang deforestasi dan apa namanya fokusnya di agroforestry ya Bu ya. Nah di sini sudah ada Ibu Subekti Rahayu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Apa kabar? Baik. Ini jauh-jauh datang dari Bogor ke sini. Iya betul Bu. Kebetulan ini kami ada acara di Pupuraya ini Bu. Oke, alhamdulillah sudah bisa ketemu di sini. Mungkin bisa perkenalan diri dulu Bu untuk mahasiswa kami. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subekti Rahayu. Saya peneliti dari salah satu lembaga penelitian internasional yaitu World Agroforestry atau biasa dikenal sebagai ICRAF, yang kebetulan kantor pusat kami ada di Nairobi. Saat ini kami juga punya kantor di Indonesia, seperti itu. Mungkin itu kenalan dari saya, dan dari saya sendiri banyak melakukan penelitian tentang pengukuran cadangan karbon mulai dari tingkat plot sampai ke tingkat bentang lahan. Mungkin itu Bu. Saya baca salah satu artikel ya Ibu yang baru terbit tahun 2002 di ini ya di jurnal Forest Ecosystem yang dipublish di Sendirect. Ya, itu juga tentang ngomongin tentang karbon. Keren sekali karena jurnalnya salah satu kuartil 1 tahu saya kayak gitu. Nah, mungkin kita langsung masuk aja nih Bu ke materi tentang deforestasi. Nah, sebenarnya Kalimantan Barat ini nggak cuma sekali ini saja sih, udah berkali-kali. Jadi sekitar pertengahan Agustus kemarin kita masih wali kota kita menghiburkan siswa dari tingkatan SD, SMP sama SMA. Salah satunya kemungkinan besar ini penyebabnya adalah kebakaran hutan atau kita sebut itu deforestasi ya. Nah, jadi kenapa diliburkan? Karena kandungan PM 2,5-nya itu sudah melebihi ambang batas. Nah, sebenarnya deforestasi itu sendiri seperti apa sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih banyak Bu. Ya betul, beberapa kali berita juga menyebutkan ya Bu ya bahwa kota Pontianak ini cukup riskan gitu ya dengan asap-asap yang terjadi gitu. Kebetulan waktu itu tahun 2018 saya berkunjung ke Pontianak ini dalam keadaan yang sangat berkabut begitu Bu. Jadi agak-agak terganggu juga nih untuk pernapasan, penglihatan begitu, dan mungkin untuk kesehatan begitu ya Bu ya. Nah, kalau kita berbicara masalah deforestasi ya Bu ya, sebenarnya ada beberapa definisi yang saya acu begitu ya Bu ya dari deforestasi ini. Nah, secara sederhana sebenarnya deforestasi itu lebih ke perubahan tutupan suatu wilayah begitu ya Bu ya, ke perubahan tutupan lahan dari suatu wilayah yang tadinya berhutan menjadi tidak berhutan gitu ya. Jadi deforestasi ya. Jadi dari yang berhutan menjadi tidak berhutan. Nah, itu secara umum begitu ya. Tapi secara kuantitatif itu ada yang menyebutkan bahwa deforestasi itu adalah suatu perubahan tutupan tajuk dari suatu areal begitu ya Bu ya, menjadi lebih kecil dari ambang batas minimum yaitu sebesar 10% pada tajuk yang ketinggiannya 5 meter pada areal setengah hektar seperti itu ya Bu ya. Jadi sudah ada batasan yang jelas apa yang disebut dengan deforestasi tadi. Nah, sementara di dalam Permen LHK nomor 30 tahun 2019 ya, yang disebutkan mengenai tentang tata cara penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, itu disebutkan bahwa deforestasi itu perubahan tutupan lahan secara permanen dari area yang tadinya berhutan menjadi tidak berhutan akibat aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Seperti itu, ini kalau dari tiga hal tadi Bu definisinya gitu ya Bu ya.
Jadi sebenarnya nggak sesimpel yang kita pikirkan kalau Iya. deforestasi itu ada pembakaran hutan, tapi Iya. ada ukuran yang secara jelasnya seperti Iya, itu ya Bu ya. betul. Benar sekali. Nah, kalau seandainya kita lihat apakah cuma di Indonesia ini kan sebenarnya kawasan hutannya nggak cuma di Kalimantan Barat ya, ada Iya. juga Kalimantan, mungkin Kalimantan Tengah, Timur dan seterusnya dan daerah-daerah Sumatera. Nah, apakah kebakaran hutan ini contohnya yang menyebabkan nanti deforestasi itu hanya terjadi di Kalimantan Barat saja, Bu? Tidak Bu, hampir di seluruh Indonesia ya Bu ya. Kalau kita Waduh. lihat deforestasi ini justru banyak terjadi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Sulawesi. Papua gitu ya, Oke. terjadi deforestasi juga. Tetapi beberapa referensi itu sempat menyebutkan bahwa untuk di Jawa itu sudah tidak ada deforestasi mungkin ya Bu ya. Karena tidak ada hutan. Iya, hutannya sudah sangat berkurang. Oke. Tetapi justru tutupan lahan di Jawa itu cenderung menuju ke forest gitu ya. Oh. Meskipun sebenarnya bukan hutan, tetapi kebun-kebun yang menyerupai hutan yang dikenal dengan agroforestry itu sudah mulai banyak tumbuh di Jawa. Jadi banyak hutan-hutan yang tadinya di Jawa itu sudah sudah tidak ada, sekarang berubah menjadi agroforestry. Banyak praktek-praktek agroforestry terutama pada areal-areal perhutani gitu ya Bu ya, yang mencoba mengembalikan fungsi dari hutannya gitu Bu ya. Jadi ya banyak di Sumatera, Kalimantan apalagi Bu, banyak sekali kalau mengenai deforestasi ini, terutama pada beberapa dekade yang lalu begitu. Berarti untuk daerah Sumatera, Kalimantan yang sebenarnya sekarang banyak hutannya menurun, tapi untuk daerah Jawa yang sebelumnya mungkin hutannya sudah lama ya, ini semakin meningkat jumlahnya. Jadi ini juga mungkin nanti bisa diceritain ya Bu, jadi salah satu solusi juga sebenarnya ditawarkan. Nah, kalau untuk deforestasi sendiri, kan tadi kalau dampak jangka pendeknya asap tadi, jadi ke pernapasan dan seterusnya. Kalau untuk jangka panjangnya sendiri, dampaknya seperti apa Bu? Kalau dampaknya saya kira banyak ya Bu ya. Untuk dampak-dampak dari deforestasi ini yang jelas secara sosial ekonomi begitu ya Bu ya. Dari deforestasi ini kan sebenarnya masih banyak masyarakat-masyarakat di pinggiran hutan yang hidupnya itu sangat tergantung kepada hutan begitu ya. Misalnya masyarakat yang biasa mengambil hasil hutan bukan kayu seperti rotan, gaharu, jernang, atau kan dengan adanya deforestasi atau perubahan tutupan hutan yang hilang tadi, artinya mereka penghidupannya menjadi berubah begitu ya Bu ya. Tidak bisa lagi mencari hasil hutan bukan kayu yang menjadi penghidupannya, tapi otomatis harus mengubah strategi penghidupannya seperti itu begitu. Nah, itu dampak yang secara langsung berakibat pada masyarakat yang memang tergantung hidupnya pada hutan. Tetapi bagi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, tentunya dampak penurunan hutan ini kan artinya secara lingkungan bisa berdampak pada tadi bencana alam, kemudian longsor, banjir, terus juga kebakaran-kebakaran hutan yang terjadi di beberapa tempat yang akhirnya kerugian-kerugian secara ekonomi untuk penanggulangan bencana seperti lebih itu banyak ya Bu kosnya ya. lagi. Iya, jadi kosnya kan banyak sekali begitu ya Bu ya. Belum menangani permasalahan kesehatan masyarakatnya, terus kerugian akibat gangguan penerbangan dari satu negara ke negara yang lain yang melewati areal-areal misalnya transit di di Indonesia itu kan artinya berpengaruh juga kepada perdagangan begitu ya yang ada di Indonesia maupun di negara-negara lain di dunia begitu Bu. Belum lagi dampaknya secara lingkungan, tentunya ada dampak tadi banjir, longsor, terus kekeringan, perubahan iklim yang mungkin bisa menyebabkan keberlanjutan dari suatu ekosistem itu terganggu karena hilangnya keanekaragaman hayati yang mempunyai peran penting di dalam ekosistem dan juga akhirnya juga berujung pada ekonomi begitu Bu ya. Jadi itu panjang sekali. Panjang, Saya ya. pas waktu saya balik dari
Jogja ke Pontianak, pesawat saya muter dulu Bu. Iya. Muter dulu ke Sumatera, Iya, 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 landing di sana, betul. baru balik ke sini lagi. Ya karena itu salah satunya karena kabut tadi. Kabut, iya Saya nggak betul. tahu berapa kerugian dari Dari penerbangannya. penerbangan. Nah ini sebenarnya kayak tadi sayang sekali ya, padahal kita ada salah satu negara nomor 2 yang biodiversitasnya lumayan tinggi ya di bawah Betul. Brazil. Cuma Iya. sayangnya kita nggak tahu data di Brazil seperti apa, Iya. seperti itu. Nah mudah-mudahannya nanti dengan ada penanganan seperti ini, jadi pos-pos yang kita gunakan untuk penanganan itu tadi, bencana itu bisa dipakai untuk pembangunan, jadi Iya. lebih cepat untuk grow up-nya. Nah, kita ngomong ke ini nih, Bu, geser ke penyebab deforestasinya sendiri. Nah, kalau tadi kan kita sudah ngomongin tentang dampak dan seterusnya. Untuk penyebabnya ini, apakah cuma karena pembukaan lahan saja, pembukaan lahan saja oleh masyarakat atau misalnya oleh perusahaan tertentu sehingga terjadilah ini tadi salah satunya deforestasi itu. Apa ada penyebab lainnya seperti itu? Ya, sebenarnya betul Bu. Kalau penyebabnya itu kalau kita lihat itu cukup banyak begitu ya Bu ya. Pada awalnya kalau saya lihat dari rentetan kejadian begitu ya Bu ya. Mungkin pada sekitar tahun 70-an itu kan ada izin-izin pengelolaan hasil hutan kayu begitu ya Bu ya. Itu kan waktu itu banyak sekali izin-izin dikeluarkan untuk pengelolaan hasil hutan kayu. Dan mungkin itu ada kesalahan pengelolaan begitu ya Bu ya, di dalam melakukan apa ya prakteknya sendiri begitu. Mungkin secara aturan sebenarnya sudah banyak begitu ya, tetapi mungkin pengelolaan yang kurang tepat begitu di dalam penerapan dari pengelolaan izin-izin ini sehingga berdampak pada deforestasi yang berlebihan begitu ya Bu ya, karena mungkin tidak diikuti dengan tebang pilih dan tidak ada kegiatan penanaman selanjutnya atau seperti apa. Nah ini menjadi salah satu yang berdampak pada deforestasi. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat program-program transmigrasi ya Bu ya, banyak sekali program-program transmigrasi hampir di seluruh Indonesia yang tentunya penempatan transmigran itu dilakukan pada area-area yang tadinya berhutan mungkin ya Bu ya. Nah di sana itu banyak sekali selain untuk pemukiman kan mereka ada lahan usaha satu dan lahan usaha dua gitu ya Bu ya, yang disediakan untuk masyarakat transmigran ini gitu. Dan di sana bahkan tidak hanya ditempatkan pada areal-areal yang non gambut, tetapi banyak sekali areal-areal transmigrasi yang ditempatkan pada lahan-lahan gambut seperti itu Bu. Salah satu contohnya di beberapa desa di Kuburaya, di Sumatera Selatan itu banyak sekali. Kemudian juga belakangan pembukaan lahan untuk perkebunan skala besar gitu ya Bu kelapa ya. sawit, contohnya kalau di sini Karet itu banyak sekali yang dibuka dari lahan-lahan hutan mungkin ya. Jadi akhirnya itu menjadi penyebab deforestasi karena tadi perubahan tutupan tadi ya Bu ya, dari hutan tadinya berhutan menjadi tidak berhutan. Kemudian ada pengelolaan yang kurang tepat, misalnya izin-izin penambangan seperti itu ya Bu ya. Ada tambang, sebenarnya kan semuanya sudah ada aturan tapi pengelolaannya mungkin tidak tepat. Terus ada pencetakan sawah, kalau di Kalimantan Tengah itu ada pencetakan sawah 1.000.000 hektar gitu ya Bu ya. Mungkin di daerah Pulang Pisau itu pada era Orde Baru itu memang ada dilakukan pencetakan sawah dari lahan yang ada di lahan gambut daerah Pulang Pisau ini, dan saat ini juga menyisakan area-area yang terdeforestasi seperti itu. Terus ini pembukaan untuk tambak untuk daerah-daerah mangrove barangkali ya Bu ya, untuk hutan-hutan mangrove banyak dibuka untuk tambak, untuk perusahaan arang. Nah ini juga menjadi berdampak terhadap deforestasi tadi. Mungkin kira-kira salah
sedikitnya sedikitnya. itu Bu. Iya. Wah, berarti banyak sekali ya. Jadi penyebabnya itu bukan serta-merta sekarang. Jadi Iya, sekarang ini adalah dampak yang kita kerjakan berpuluh-puluh betul. tahun yang lalu. Iya, Kalau ibu iya. sebutkan tadi tahun 1970 malah Iya, yang mulainya mungkin seperti sekitar itu. Nah, 70-an. sebenarnya kita juga sudah mulai untuk penanganannya mungkin ya. Kalau Iya, tadi dulu tuh dicanangkan reboisasi, bahasanya betul. penghijauan kembali tanam-tanam, kita cuma nggak Iya, tahu monitoringnya seperti apa, nggak ada. iya, Nah, betul. kalau untuk sekarang juga sebenarnya Kalbar itu sudah mengeluarkan Perda itu nomor 2 tahun 2022 tentang pembukaan lahan dengan cara yang kearifan lokal bahasanya Iya, gitu. Jadi salah satunya kalau di Sumatera Barat itu namanya sekat bakar kayak iya. gitu. Nah, itu salah satu penanganannya. Nah, kalau seandainya yang Ibu sarankan sendiri untuk penanganan deforestasi ini seperti apa selain yang tadi misalnya? Iya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara umum ya Bu ya, penanganan untuk deforestasi ini sebenarnya ada dua hal ya Bu ya. Yang secara garis besarnya yang pertama adalah pencegahan gitu ya Bu ya. Jadi kalau bisa hutan-hutan yang saat ini masih ada itu dicegah Dijaga. untuk tidak Alih-fungsikan. dialih-fungsikan atau untuk tidak dirubah seperti itu ya tutupannya. Jadi dibiarkan saja tutupannya menjadi hutan seperti itu. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah tadi Bu menerapkan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang ada gitu ya. Misalnya penerapan pengelolaan pada kawasan konservasi, kemudian pada kawasan-kawasan hutan produksi. Jadi seperti apa kalau misalnya pada hutan produksi misalnya salah satunya bisa menerapkan tebang pilih seperti itu. Jadi kan ada siklusnya ya Bu ya, hanya pohon dengan ukuran tertentu saja yang boleh ditebang seperti itu, sehingga memberi kesempatan pohon-pohon yang kecil untuk beregenerasi menjadi besar baru nanti ditebang seperti itu salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya deforestasi. Kemudian juga kalau pada areal-areal hutan yang memang hutan itu dijaga atau dikelola oleh masyarakat, misalnya dalam bentuk hutan adat atau hutan desa seperti itu, mungkin ada penerapan insentif dan disinsentif seperti itu ya Bu ya. Jadi masyarakat yang sudah mengelola atau mempertahankan hutan itu mungkin bisa mendapatkan kayak penghargaan seperti itu atau entah bentuknya apa seperti itu mungkin yang bisa dirancang seperti itu. Tetapi juga di sisi lain kalau memang yang merusak hutan mungkin ada seperti punishment-nya punishment-nya. Mungkin ini menjadi suatu bentuk atau sekarang kan ada ini ya Bu ya ada pelarangan untuk membuka lahan seperti itu ya dari hutan. Nah, itu sudah ada peraturan pemerintah yang ada, itu mungkin bisa diterapkan dengan lebih baik, mungkin lebih seperti itu. Terus yang kedua itu adanya pemulihan begitu ya Bu ya. Kalau pemulihan tentunya yang dilakukan pada lahan-lahan yang memang sudah terlanjur terdegradasi begitu ya, pada hutan yang sudah terdegradasi. Nah, seperti apa pemulihan lahan itu bisa dilakukan? Nah, untuk memulihkan lahan, tadi Ibu sempat sebutkan bahwa dulu sudah ada program-program reboisasi, rehabilitasi, itu sudah banyak diterapkan, tapi kalau kita lihat keberhasilannya itu sangat kecil begitu ya, kalau kita lihat sampai saat ini. Nah, sekarang kalau kita bisa simak lebih jauh lagi untuk penerapan dari pemulihan hutan itu harus dilihat juga dari tingkat degradasinya begitu ya Bu ya. Jadi dengan adanya pemisahan tingkat degradasi hutan ini kita bisa menentukan kalau tingkat degradasinya itu memang sudah sangat parah, tentunya strategi yang diterapkan akan berbeda dengan kalau tingkat degradasinya itu masih belum parah atau masih bahkan pertengahan seperti itu. Jadi mungkin perlu dilihat tingkat degradasinya seperti apa. Kemudian yang kedua itu perlu dilihat juga apakah ada aktivitas manusia di dalam kawasan hutan tersebut. Nah, ketika ada aktivitas manusia di dalam kawasan hutan, tentunya strategi untuk memulihkannya berbeda begitu ya Bu ya, dengan
apabila di dalam kawasan hutan tersebut tidak ada aktivitas manusia. Nah, ini juga menjadi pertimbangan di dalam pemulihannya. Kemudian pertimbangan satu lagi adalah kondisi biofisiknya. Apakah kondisi biofisik yang ada pada hutan yang sudah terdegradasi itu mendukung untuk dilakukan pemulihan gitu ya. Dan pemulihan seperti apa yang bisa memberikan daya dukung terhadap keberhasilan dari aktivitas pemulihan yang bisa dilakukan. Nah, kalau secara umum pemulihan ini kan bisa dikelompokkan menjadi reklamasi gitu ya Bu ya. Itu pemulihan biasanya pada lahan-lahan yang sudah sangat terdegradasi gitu ya, seperti bekas-bekas areal tambang seperti itu. Kemudian rehabilitasi. Nah, untuk yang rehabilitasi itu masih memungkinkan dilakukan pada lahan yang pertengahan lah kerusakannya gitu. Nah, biasanya yang saat ini banyak dilakukan untuk skema rehabilitasi itu bisa menggunakan skema agroforestry tadi, yaitu penggabungan antara tanaman pertanian dan tanaman kehutanan untuk memulihkan fungsi dulu dari fungsi dari hutannya. Kemudian yang terakhir adalah restorasi ketika memang kerusakannya itu tidak terlalu banyak dan mungkin tidak ada aktivitas manusia di lahan tersebut, sehingga dengan membiarkan menjaga saja diharapkan akan pulih seperti semula gitu kondisi hutannya. Nah, namun yang perlu diperhatikan bahwa saat ini kegiatan-kegiatan pemulihan lahan itu harus melibatkan berbagai sektor begitu ya Bu ya. Ya, karena tidak bisa dilakukan hanya sendiri gitu ya. Melibatkan masyarakat itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Kemudian sektor-sektor swasta ataupun lembaga-lembaga lain di pemerintahan itu bisa bersama-sama bekerja sama di dalam memulihkan hutan tersebut, memulihkan fungsi paling tidak ya, memulihkan fungsi hutannya. Dan saat ini pemerintah kan sudah cukup banyak ya peraturan tentang pengelolaan hutan ini, terutama dengan skema-skema perhutanan sosial yang bisa diterapkan pada lahan-lahan hutan yang terdegradasi tadi. Ada banyak skema, mana yang cocok itu bisa dipilih karena melibatkan masyarakat di dalamnya. Kemudian di dalamnya itu ada bentuk-bentuk usaha yang bisa dikembangkan oleh masyarakat. Di sisi lain meningkatkan pendapatan bagi masyarakatnya, dan di sisi lain memulihkan hutan dan lingkungannya. Sana Bu. Ya. Jadi ada dua tadi yang perlu dilakukan, pencegahan sama penanganannya. Bagaimana supaya nanti tidak terlalu parah seperti itu. Nah, ini kita masuk ke yang selanjutnya, Ibu bahasanya tentang carbon trading. Sebenarnya ini lumayan booming juga akhir-akhir ini. Pertama ketika Pak Jokowi itu memperkenalkan begitu menteri-menteri beliau, salah satunya adalah Menteri Lingkungan Hidup. Jadi ada dimension begitu sama beliau kalau ditugaskan akan melakukan carbon trading. Nah, sepengetahuan saya, sepengetahuan saya sebelumnya, sebelum tadi ngomong juga sama Ibu, carbon trading itu kayak model kita punya hutan, terus berapa nih orang bisa memberikan uang ke kita, atau misalnya dalam bentuk seperti pembayaran cash seperti itu atas penjagaan kita terhadap hutannya. Nah, sebenarnya ini apakah pemahaman yang perlu diluruskan atau seperti apa begitu tentang carbon trading sekali? Ya. Bu, pada dasarnya memang seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau kita bicara perdagangan karbon, sebenarnya bukan kita menjual karbon gitu ya Bu ya. Tetapi lebih sebenarnya menjual jual beli sertifikat penurunan emisi karbon dioksida ya. Jadi penurunan emisi. Jadi yang dijual belikan adalah sertifikat dari penurunan emisinya itu sendiri. Nah, penurunan emisi itu kan setara dengan penyerapan karbon dioksida. Nah, penyerapan karbon dioksida itu oleh apa? Oleh vegetasi, begitu ya Bu ya. Jadi gampangnya
ketika suatu wilayah atau suatu negara itu mempunyai vegetasi yang cukup banyak begitu ya Bu ya, kalau salah satunya mempunyai hutan yang cukup banyak, itu artinya dia mempunyai emisi yang kecil gitu ya Bu ya, karena dia mempertahankan karbon stoknya itu begitu. Tetapi negara-negara yang mungkin sudah tidak mempunyai hutan, artinya itu kemungkinan mempunyai emisi yang lebih cukup besar, apalagi mereka negara-negara maju yang menghasilkan industri seperti itu, yang mempunyai industri. Nah, di dalam perdagangan karbon ini umumnya negara-negara yang mempunyai cadangan karbon banyak ini yang bisa menjual gitu ya. Nah, kemudian negara-negara maju yang tidak itu bisa membeli, istilahnya gampangnya seperti itu. Tetapi yang dibeli itu tadi bukan stok karbonnya tadi, tetapi lebih pengurangan emisinya gitu ya, yang diperjualbelikan. Nah, kalau di dalam skema perdagangan karbon ini sendiri sebenarnya ada dua skema ya Bu ya. Yang pertama adalah yang voluntary carbon market atau VCM gitu ya. Yang kedua adalah mandatory carbon market. Nah, kalau yang voluntary carbon market ini tidak harus melalui pemerintah seperti itu ya, tidak diawasi oleh pemerintah, intinya seperti itu, dan itu bisa dilakukan mungkin dari suatu lembaga ke lembaga seperti itu ya. Nah, kemudian ini salah satu contohnya, ini yang pernah dilakukan dalam kaitan dengan kami dari IKRAF itu pernah memfasilitasi begitu ya Bu ya, dari kegiatan penurunan emisi yang terjadi di sekitar Danau Singkara seperti itu ya. Iya, jadi akibat penggundulan hutan ini di sekitar di lereng-lereng bukit yang ada di sekitar Danau Singkara ini menyebabkan penurunan kualitas air dari Danau Singkaranya ya, karena ada erosi sehingga sedimentasinya ada di dalam danau itu. Sementara danau ini kan berfungsi untuk sumber air bagi masyarakat di sekitarnya dan juga sebagai pembangkit tenaga listrik begitu ya. Iya. Jadi kan akan sangat merugikan ya Bu ya dengan adanya kegiatan ini. Nah, sehingga ada suatu penawaran begitu ya yang dilakukan kerjasama begitu antara suatu lembaga di negara Belanda yang membeli lah istilahnya, membeli tadi karbonnya. Nah, pembelian karbon ini diwujudkan dalam aktivitas pemulihan hutan tadi dengan penanaman cengkeh dan tanaman-tanaman lainnya begitu. Agroforestry tadi ya, dalam skema agroforestry tadi, dalam bentuk agroforestry, dengan harapan nanti pada periode kontrak misalnya 20 tahun atau 10 tahun itu cengkehnya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dipanen. Di sisi lain tutupan hutannya kan akan kembali gitu ya, tutupan lahannya akan kembali menjadi lebih baik ketimbang pada saat gundul tadi gitu. Jadi dua-duanya. Nah, memang tidak dalam bentuk uang begitu ya, namanya perdagangan ini lebih ke aktivitas penurunan emisi yang dilakukan, tapi itu mendapat pembiayaan dari aktivitas penanamannya itu oleh suatu lembaga. Jadi lebih ke sana ya Bu ya, perdagangan bukan jual beli dalam bentuk cash seperti itu ya Bu ya, tetapi ini tadi lebih ke aktivitas-aktivitas pembiayaan, tapi masyarakat tetap mendapatkan benefit nantinya seperti itu dari aktivitas penanaman tersebut, selain juga perbaikan dari lingkungan. Mungkin itu Bu. Berarti tadi kalau itu untuk voluntary, kalau untuk mandatorinya seperti apa ya Bu? Untuk mandatori itu ini mungkin perjalanannya masih cukup panjang ya Bu ya. Nah, kebetulan kemarin di tahun 2023 ini kan baru dikeluarkan tentang peraturan Menteri LHK begitu ya, nomor 7 tentang perdagangan karbon di sektor kehutanan begitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya aturan-aturannya memang sudah ada ya, di sana bisa
cermati aturan-aturannya seperti apa, tetapi mungkin perjalanannya itu karena kalau kita mau melakukan perdagangan karbon kan kita juga harus mengetahui berapa sih emisi di awalnya itu berapa begitu. Perhitungan Iya, ini yang belum tuntas ya Bu ya? Iya, jadi Oke. perhitungannya kita harus memulai perhitungannya itu seperti apa, diawali dengan perhitungan awalnya, kemudian mungkin dengan berjalannya waktu berapa emisi yang bisa diturunkan dari aktivitas yang dilakukan seperti itu, kemudian ada monitoring dan evaluasinya, jadi masih cukup banyak perjalanan yang harus dilakukan untuk bisa mencapai suatu skema perdagangan mungkin. Karena kalau yang mandatori ini kan memang sangat ini oleh ini oleh pemerintah ya Bu ya, diatur oleh pemerintah seperti itu. Mungkin itu Bu. Jadi tadi sudah dibahas juga tentang karbon itu. Saya pernah melihat video dari ini narasi sih Bu sebenarnya. Jadi cerita tentang carbon trending gitu. Yang dibahas di situ ada salah satu proyek cuttingan proyek yang tadi itu yang sudah Ibu ceritakan juga. Karena ternyata kita mungkin maksudnya baik kayak gitu ya, ingin melakukan penjagaan hutan dan seterusnya. Cuma kan masyarakat di situ juga sangat tergantung dengan hutan tadi. Jadi memang salah satu jangkauannya itu yang bisa untuk saling enak di masyarakatnya, di kita juga ada tadi agroforestry sendiri. Nah, kalau untuk Club sendiri prosesnya untuk seperti itu menjalankan agroforestry itu seperti apa Bu? Contohnya yang mau dilakukan di Kubu Raya ya, setahu saya kalau dengan Kubu Raya kayaknya sering sekali untuk melakukan kegiatan seperti itu. Ya betul Bu. Kenapa kami itu dari lembaga agroforestry itu mencoba Bu ya, mempromosikan bahwa agroforestry itu menjadi salah satu solusi begitu ya Bu ya, untuk area-area yang terdegradasi gitu ya, hutan-hutan yang deforestasi. Karena pertama agroforestry ini kan di dalamnya itu ada komponen agro dan forestry-nya. Nah, agronya itu sendiri lebih banyak untuk dimanfaatkan masyarakat dalam jangka pendek begitu ya. Jadi kalau kita bicara masalah masyarakat itu kan ada kebutuhan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang begitu. Nah, di dalam agroforestry itu semuanya itu terintegrasi di dalamnya begitu. Misalnya tanaman-tanaman yang menghasilkan secara mingguan, misalnya tanaman-tanaman sayur-sayuran atau misalnya padi seperti itu, jagung seperti itu. Tapi di sisi lain ada tanaman lain yang misalnya menghasilkan setiap buah-buahan setiap musim. Tapi di dalamnya juga ada yang bisa menghasilkan misalnya dimanfaatkan kayunya untuk dijual dalam bentuk kayu seperti itu ya, yang bisa dimanfaatkan untuk tabungan lah kalau orang-orang di Jawa itu dibilangnya seperti itu. Nah, selain itu baru dari secara ekonominya begitu ya Bu ya. Dan dari keberlanjutan kalau secara ekologi tanaman-tanaman yang ada di dalam agroforestry itu kan bervariasi tadi ya Bu ya. Nah, ketika tanaman itu bervariasi kan tanaman itu sebenarnya menghasilkan daun-daun kering. Nah, daun kering yang bermacam-macam itu yang akan membantu proses pemulihan kembali ke tanahnya begitu ya Bu ya. Daun-daunnya terlapuk itu akan mengembalikan bahan organik yang ada di dalamnya. Nah, variasi tanaman itu ada yang daunnya mudah lapuk, ada yang sedang lapuknya, ada yang lambat lapuk. Nah, di sana itu semuanya mempunyai peran. Jadi daun-daun yang mudah lapuk itu akan memberikan nutrisi bagi tanaman secara lebih cepat begitu ya Bu ya, tersedia bagi tanaman. Sementara daun-daun yang sedang lapuknya itu akan melindungi permukaan tanah itu dari percikan-percikan air hujan sehingga tekstur tanahnya itu tidak rusak seperti itu ya Bu ya. Jadi di sana akan terjadi proses-proses penyerapan unsur hara yang dihasilkan, kemudian perlindungan selain perlindungan dari ini juga perlindungan menyediakan iklim mikro yang lebih lembab gitu di sekitar tanah sehingga tanahnya tidak terlalu kering seperti itu. Jadi terjaga kelembapannya.
Ya, dan berbagai perakaran yang ada di dalam sistem agroforestry itu menyediakan atau memungkinkan air itu bisa meresap ke dalam tanah, Iya itu salah jadi satunya. tidak langsung terbawa Oke. menjadi erosi. Mungkin itu Bu, kenapa kita pilih sebagai suatu sistem yang memang Bisa sustain jangkau gitu ya, oke. ya berkelanjutan seperti itu. Mungkin itu Bu kalau dari Iya. agroforestry-nya. Saya juga pernah mendengar gitu kalau untuk aircraft sendiri jadi tidak cuma membantu masyarakat untuk tadi merubah jadi agroforestry tapi juga kayak model apa namanya untuk perawatan tanamnya sendiri misalnya Iya. dibuat dari pupuk yang ramah lingkungan Iya. kemudian misalnya pesticidanya juga seperti itu gitu ya Bu ya. Ya betul Bu, karena kalau konsep agroforestry ini kan sebenarnya konsep mendekati kondisi hutan gitu ya Bu ya. Oke, Jadi kalau kita lihat dengan adanya seresah tadi berarti pupuk itu tersedia secara organik gitu ya Bu betul, ya, dari seresah-seresah tadi. Jadi input dari pupuk kimianya itu bisa ditekan seminimal mungkin. Iya. Apalagi saat ini dengan harga pupuk yang cukup mahal begitu ya Bu ya. Jadi akhirnya kita lebih agroforestry itu lebih kepada natural base begitu ya Bu ya. Nah kemudian dari segi pengendalian hama penyakitnya ya, Iya. karena kita jadi di dalam konsep ekosistem itu semakin kompleks suatu ekosistem itu kan biasanya semakin stabil. Nah di sana kalau kita mengelola secara agroforestry itu dengan berbagai tanaman itu penyebaran hama atau penyakit itu relatif lebih lambat begitu Bu, karena ada tersedia musuh-musuh alaminya yang hidup di sana. Rantai makanan tadi Rantai lagi di situ makanannya ya. jadi panji, jadi lengkap ya Bu ya. Jadi serangga itu tidak sampai kepada peledakan gitu, tetapi ada makhluk-makhluk lain, makhluk hidup lainnya, satwa-satwa lainnya yang bisa menjadi pengendali dari hama. Terus penyebaran penyakitnya karena perbedaan perakaran seperti itu bisa menjadi penghalang bagi tersebarnya berbagai jenis penyakit. Nah, mungkin itu dari penelitian kami itu memang terbukti Bu dari kopi yang ditanam dengan sistem agroforestry tadi dengan berbagai jenis tanaman naungan itu serangan penggereknya itu lebih rendah kalau dibandingkan dengan kopi yang ditanam tanpa naungan. Jadi itu Bu. Mungkin dulu namanya tumpang tindih ya Bu. Tumpang sari Bu. Tumpang sari. Iya. Tumpang sari. Iya betul. Berarti sebenarnya itu ya untuk menyelesaikan sebuah masalah deforestasi kita perlu banyak ilmu juga di situ, biologi juga, mungkin ekologi juga, kimia juga seperti itu, nggak bisa berdiri sendiri ya. Iya betul. Seperti yang Ibu juga jelaskan tadi, mungkin kalau sekarang untuk kementerian itu belum bisa dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah, tapi sangat dibantu sebenarnya dengan NGO-NGO yang sudah ada untuk mengoptimalkan itu juga seperti itu. Nah, saya rasa ada yang mau disampaikan lagi nggak Bu? Saya kira cukup banyak ya Bu ya cerita kita ya Bu ya. Ini mudah-mudahan jadi apa ya suatu wawasan baru lah bagi mahasiswa kami karena ini juga nanti yang digunakan untuk media pembelajaran cuma di apa namanya di UMP saja tapi juga di teman-teman di Ikomere. Terima kasih sekali Bu atas waktu dan kesempatannya sudah diberikan kepada kami untuk berbicara panjang lebar dengan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di hari dan sama-sama untuk mengurangi deforestasi yang ada di Indonesia ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi.